Pemirsa, tersangka pemutilasi Uswatun Hasanah yang dimasukkan ke dalam koper merah di Ngawi ternyata membeli sebilah pisau di sebuah minimarket untuk melancarkan aksinya. Dari rekaman CCTV pada 20 Januari terungkap RTH tiba dengan mobil putih masuk ke dalam toko dan berbelanja kebutuhan termasuk diantaranya pisau dapur berwarna hijau berdimensi 20 cm yang kemudian diakui tersangka sebagai alat untuk memutilasi korban. Polisi membenarkan jika pisau tersebut digunakan sebagai alat untuk korban dimutilasi dan berdasarkan pengakuan tersangka didukung oleh CCTV tersebut. Selain CCTV yang mengungkap pembelian sebilah pisau, beredar juga CCTV yang mengungkapkan adanya pertemuan pelaku dan korban. Pertemuan ini dilakukan di sebuah rumah makan di daerah Kediri, Jawa Timur. CCTV memperlihatkan detik-detik Uswatun Hasanah bersama pelaku RTH memasuki halaman parkir rumah makan. Dan terlihat duduk berdua untuk makan malam di sebuah restoran yang tidak jauh dari hotel tempat mereka menginap. Selamat datang di channel kesayangan kita ini, Sirait Media dan Opini Bang Leo. Kali ini di segmen analisa ya, kita akan membahas kasus yang mengejutkan ya, yaitu pembunuhan tragis ya, Uswatun Hasanah oleh kekasihnya sendiri, Rahmat Trihartono. Keduanya ataupun ini telah menjalin hubungan selama kurang lebih 3 tahun di Ngawi, Jawa Timur. Namun apa sebenarnya motif dibalik tindakan keji ini? Apakah ini spontanitas ataukah ada unsur perencanaan yang menjadikan pembunuhan berencana? Ya. Jadi kita kupas di sini teman-teman ya. Alasannya itu ya itu almarhum itu nggak terima istri saya punya anak lagi yang kedua itu, terus nyumpah-nyumpahin anak kamu lo perempuan, suatu saat jadi londe, jadi burel gitu. Akhirnya saya emosi itu, terus saya cekik. Ya sempat ada perlawanan, akhirnya ya saya banting sakit. Saya banting ke kanan itu kebentur meja samping kasur itu. Setelah itu saya benturkan ke lantai. Sambil saya cekik itu terus hidungnya itu keluar darah. Setelah itu saya panik. Kok sudah nggak bernyawa gitu, karena saking saya sudah panik, akhirnya itu saya berniat itu mengambil koper. Mas, ini kok masyarakat yang pengen tahu nih, ini kok tega Mas, ini pada saat dilakukan mutilasi itu apa yang di pikiran Mas tuh gimana gitu Mas? Sebenarnya itu nggak ada niat mutilasi, karena saking saya panik, saking saya bingung, saya masukkan koper itu kan tidak muat. Itu sempat saya ejek-ejek biar muat, itu ternyata tetap tidak muat. Akhirnya itu saya potong. Pertama-tama saya mau minta maaf buat keluarga almarhum. Buat keluarga almarhum saya minta maaf. Saya bilang saya salah. Saya minta maaf. Terus buat keluarga saya, anak istri saya, saya juga minta maaf. Di sini satu hal yang menarik dalam kasus ini adalah ketika Rohman memberikan keterangan di media
Banyak yang mempertanyakan apakah ia benar-benar menyesal ataupun justru sedang menyusun strategi untuk menghindari hukuman yang lebih berat. Jika terbukti pembunuhan ini spontan, hukuman maksimal hanya 15 tahun penjara. Namun jika ada unsur perencanaan, ia bisa dihukum seumur hidup atau bahkan menghadapi hukuman mati. Dalam berbagai wawancara ya, Rohman sempat menangis, tetapi apakah tangisan itu tulus atau hanya manipulasi ya? Banyak spekulasi yang muncul di masyarakat mengenai kepribadian Rohman ini. Apakah ia seorang psikopat ya, atau hanya sosiopat ya? Kita akan mencoba menganalisa satu persatu ya. Rohman mengungkapkan bahwa ia tidak terima dengan kondisi keluarganya, di mana istrinya sedang mengandung anak lagi. Ia bahkan mengaku sempat mendengar ucapan dari korban yang menyumpahi anaknya menjadi wanita yang tidak baik. Namun, jika kita melihat rekaman CCTV dan kesaksian saksi mata, beberapa saat sebelum peristiwa tragis itu terjadi, mereka masih tampak akrab gitu ya teman-teman. Mereka bahkan makan bersama dan terlihat berpegangan tangan tanpa tanda-tanda adanya pertengkaran serius. Dari hasil penyelidikan, kepolisian mengkonfirmasi bahwa Uswatun dan Rahmat tidak menikah, melainkan hanya berstatus sebagai pasangan kekasih. Pertanyaannya, apakah Uswatu merasa kecewa dan marah karena berharap dinikahi, tetapi justru merasa dimanfaatkan? Terlebih lagi, setelah kejadian ini, mobil milik Uswatu dijual oleh Rohman dan hasilnya digunakan untuk membeli mobil baru. Apakah ini hanya kebetulan atau ada niat lain di baliknya? Salah satu hal yang semakin memperkuat dugaan adanya untuk kesengajaan adalah kronologi kejadian. Perkelahian mereka diduga bermula ketika Uswatu menyinggung anak perempuan Rohman. Dalam keadaan marah, Rohman menganiaya korban hingga terbentur ke meja dan jatuh ke lantai. Tak hanya itu, korban juga mengalami luka fatal hingga tak bisa bernapas lagi. Namun, yang mengejutkan adalah sikap Norman setelah kejadian ini, teman-teman. Ia mengaku panik dan memasukkan jasad Uswatu ke dalam koper. Ia bahkan sempat pulang untuk mengambil koper, seolah-olah masih memiliki kendali penuh atas situasi. Ketika menceritakan kembali peristiwa itu di hadapan polisi, ekspresinya tetap datar dan tanpa menunjukkan trauma ataupun ketakutan. Seorang yang benar-benar menyesal biasanya akan menunjukkan ekspresi emosionalnya yang lebih mendalam, seperti syok ataupun depresi. Ada momen lain yang semakin membuat publik bertanya-tanya tentang tradisi psikologis Rohman. Dalam sebuah interogasi yang direkam, ia masih bisa bernyanyi dan makan dengan santai, meskipun baru saja melakukan tindakan keji. Bahkan saat ia meminta maaf kepada keluarga korban,
Tangisan tampak dibuat-buat. Air matanya baru benar jatuh gitu ya saat dia berbicara tentang anak dan istrinya. Bukan ketika menyebut korban ini menjadi indikasi kuat bahwa penyesalannya bukan atas perbuatannya, melainkan karena ia telah tertangkap dan kehilangan kebebasannya. Dari segi psikologis, muncul pertanyaan, apakah Rohman adalah seorang psikopat atau sosiopat? Pihak kepolisian telah melakukan rangkaian tes kejiwaan pelaku mutilasi Uswatun Hasanah yang mayatnya dimasukkan ke dalam koper berwarna merah di sebuah hotel di Jawa Timur. Kan pemeriksaan psikiatri ya, ahli ya. Kemarin sudah dilakukan pemeriksaan kurang lebih 6 jam. Ya, 6 jam dari pagi sampai siang. Ya, hasilnya masih dianalisis ya. Nanti mungkin kalau memang sudah keluar analisisnya itu nanti akan kita sampaikan apakah yang bersangkutan ini memang psikopat atau tidak ya. Nanti kita lihat. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, pelaku mengaku bersalah dan meminta maaf kepada keluarga korban. Dalam pengakuannya, tersangka menyebut bahwa puncak kemarahannya karena sakit hati saat korban mengumpat anaknya. Hal itulah yang kemudian memancing kemarahan tersangka hingga nekat melakukan aksi kejinya. Alasannya itu ya itu almarhum itu nggak terima istri saya punya anak lagi yang kedua itu, terus nyumpahin anak kamu untuk perempuan. Suatu saat jadi akhirnya saya emosi itu, terus saya cekik ya sempat ada perlawanan, akhirnya ya saya banting samping. Saya banting ke kanan itu kebentur meja samping kasur itu. Setelah itu saya benturkan ke lantai sambil saya cekik itu, terus hidungnya itu keluar darah. Setelah itu saya panik, kok sudah nggak bernyawa gitu. Berdasarkan pemeriksaan pihak berwenang, ia menunjukkan lebih banyak ciri-ciri seorang sosiopat daripada psikopat. Seorang psikopat cenderung memiliki perencanaan matang dalam kejahatannya, minim kesalahan, dan tidak memiliki empati. Sementara itu, sosiopat cenderung emosional, tidak stabil, impulsif, dan kurang perencanaan saat melakukan kejahatan. Sikap Rohman yang berubah-ubah, kadang tertawa, kadang menangis, serta tindakannya yang banyak memiliki celah, lebih mengarah kepada seorang sosiopat. Selain itu, psikopat biasanya memiliki kondisi bawaan dari lahir, di mana ada bagian otak yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga mereka tak bisa merasakan empati gitu ya. Sementara sosiopat biasanya terbentuk dari lingkungan dan pengalaman hidup. Mereka terbiasa menyelesaikan masalah dengan kekerasan dan manipulasi. Dalam kasus ini, Rohman menunjukkan bahwa ia masih bisa menangis, sehingga kemungkinan besar ia bukan seorang psikopat murni, melainkan lebih ke arah sosiopat. Nah, di sini saya memberikan kesimpulan. Kasus ini bukan sekedar tentang hubungan terlarang ataupun perselingkuhan, teman-teman, tetapi lebih kepada bagaimana seorang individu bisa tega menghabisi nyawa orang lain demi kepentingannya sendiri.
Apakah Roman hanya dimotivasi oleh emosi sesaat? Atau memang ada niat tersembunyi sejak awal? Banyak yang menduga bahwa kasus ini lebih dari sekedar kecemburuan ataupun emosi spontan, melainkan ada kepentingan ekonomi yang ikut bermain. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Apakah Roman pantas mendapatkan hukuman maksimal? Apakah kasus ini seharusnya dikategorikan sebagai pembunuhan berencana atau sekedar tindak kriminal spontan? Tuliskan pandangan kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membahas kasus-kasus menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye.